Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa turut hadir di kesempatan kali ini dalam rangka ikut berbahagia dengan adanya kebahagiaan saudara kita. Karena kita diajarkan senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, sebagai konsekuensi dari iman. Nah, mengingat acara malam ini adalah tasyakuran untuk dua acara sekaligus. Yang pertama ngunduh mantu untuk Ananda Azam dan saudari Hafidhah. Acara yang kedua adalah sekaligus tasyakuran untuk pengukuhan guru besar Bapak Profesor Dr. Subhan Afifi. Maka kami pastikan nanti tolong jangan lupa berkatnya ada dua, ya? Nah, karena acaranya untuk dua program. Sudah disiapkan dua berkat nomor satu, Pak? Dua insya Allah, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda dapat satu berarti masih kurang. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain yang merupakan hak saudaranya itu ada 6. Salah satunya kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang untuk acara walimah nikah, maka penuhilah undangan itu. Sehingga niat pertama Bapak Ibu bisa hadir di sini adalah dalam rangka menjalankan perintah Nabi SAW. Sehingga kita menghadiri undangan saudara kita hakikatnya bukan karena semata untuk mendatangi undangan itu, tapi diantaranya adalah dalam rangka menjalankan perintah Nabi SAW. Dengan demikian ada tambahan mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Nah, di sini pesan yang disampaikan ke saya adalah tolong berikan nasihat untuk pengantin agar menggapai keberkahan dalam pernikahan. Ya, tapi saya kira pengantin kita ini bukan orang awam. Yang pengantin putra, Masya Allah, beliau sekarang sedang studi di Fakultas Dakwah Usuluddin Universitas Islam Madinah. Sedangkan pengantin putri Mbak Hafidhah sesuai dengan namanya sudah Hafidhah, ya? Alhamdulillah sudah khatam menghafal Al-Quran 30 juz. Itu Masya Allah. Jadi malam pertama tadarus dulu tuh gimana? Murojaah. Ini keluarga bernuansa Islami semuanya. Yang pengantin putra dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahkan sedang menempuh kuliah di kota Rasulullah SAW. Pengantin putri hafal Al-Quran 30 juz, luar biasa, ya. Jadi kira-kira saya mau ngomong apa ini, Ustaz? Apa nggak nguyai segoro itu? Masya Allah. Baik. Tapi apapun itu yang namanya nasihat dibutuhkan oleh semuanya. Sebab hamba membutuhkan nasihat. Kita baca Quran walaupun berkali-kali selama puluhan tahun, tapi kita tidak pernah merasa bosan dengan firman Allah. Dan isinya sama. Al-Quran yang kita baca saat kita masih SD dengan Al-Quran yang kita baca saat kita sudah berusia puluhan tahun, nggak ada perubahan isi. Tapi kandungan maknanya selalu bisa kita gali, walaupun nasihat itu berulang, tetap terasa bisa kita nikmati. Demikianlah ilmu. Ilmu itu kalau diulang nggak ada istilah membosankan. Beda dengan dagelan, Pak, guyonan. Mohon maaf udah ya, pakai bahasa Jawa sakit mboten? Sakit. Oh, berarti asli wong Jawa. Bukan udah kalau gitu, Mas. Ya, jadi walaupun Al-Quran berulang-ulang kita pelajari, kita baca, nasihat itu berulang-ulang kita dengerin, tetap terasa menyenangkan. Karena ilmu itu ketika diulang tidak ada istilah membosankan. Beda dengan guyonan, dagelan, sesuatu yang lucu. Sekali mendengar mungkin Anda merasa Masya Allah ini lucu, Anda bisa ketawa.
Mendengar kedua kalinya, hilang rasa lucunya. Karena yang namanya selain ilmu itu membosankan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan hati manusia itu karakternya bisa menikmati ilmu. Mungkin sama seperti kita, Pak ya. Bapak bertahun-tahun makan nasi, Pak ya. Pernah nggak merasa bosan dengan nasi, Pak? Ada yang bosan nasi, Pak? Sekarang kan lagi ada program, bahkan aliran ingkar nasi, Pak. Tapi itu pertimbangannya karena kesehatan. Sehingga mungkin orang menghindari misalnya karena resiko gula atau resiko yang lainnya, sehingga dia mengurangi nasi. Tapi secara naluri atau secara selera dia masih senang dengan nasi. Demikianlah manusia, ketika dia sudah menyukai hal tertentu, ada bagian yang dia nggak hilang-hilang. Ilmu juga seperti itu bagi hati. Nutrisi ini dibutuhkan oleh semuanya. Saya selalu butuh ilmu, sebagaimana kita semuanya juga butuh ilmu. Baik, selanjutnya berbicara tentang masalah pernikahan. Pertama, kalau kita melihat begini Bapak Ibu, jadi pernikahan itu bukan hanya sebatas tanggung jawab mereka yang belum nikah. Tapi boleh kita sebut pernikahan itu seperti tanggung jawab sosial. Maksudnya gimana Pak kok tanggung jawab sosial? Maksudnya adalah tanggung jawab bersama. Sehingga siapapun di antara kalian yang menjumpai baik saudara kalian, putra kalian, tetangga kalian yang dia belum punya pasangan, carikan pasangan. Makanya perintah Allah berkaitan dengan masalah pernikahan itu perintah untuk semua. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu bentuk jamak dari kata aimun. Bahasa kita jumlo. Nggih. Nikahkanlah para jumlo-jumlo, jumlowan dan jumlowati. Termasuk diantara adalah yang jumlo di kalangan budak, baik laki maupun perempuan. Jadi perintahnya perintah nikahkan. Maksudnya gimana Pak? Artinya yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan ini tidak hanya yang belum nikah, termasuk juga masyarakat sekitarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala arahkan perintah itu kepada masyarakat. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo di antara kalian dan orang-orang saleh di kalangan budak laki dan perempuan kalian. Perintahnya untuk masyarakat. Itulah yang saya sebut pernikahan ini mungkin bisa disebut sebagai program sosial, perintah sosial, perintah untuk bersama. Makanya kalau Anda misalnya menemukan tetangga atau kawan, bahkan termasuk anggota keluarga kita yang dia belum menikah, laksanakan program sosial ini. Carikan dia pasangan, carikan jodoh. Sehingga bukan dia yang disuruh, kapan kamu nikah? Cuman dibully aja. Sehingga setiap kali ada orang yang jomblo selalu dibully. Jangan dibully Pak. Mohon maaf, ini jomblo yang paling senior usia berapa? Jomblo 1, jomblo 2. Jomblo yang kedua belum, Masya Allah. Sekarang lagi kosong. Usia berapa? Coba kameranya diarahkan ke beliau. Kalau ada yang mau katanya. Usia berapa sekarang? 6, masih muda sekali. 65, Masya Allah. 65 bisa dapat 3. Siap, Insya Allah. Baik, ini sekaligus ajang promosi ya. Loh, bisa jadi pada saat dia dibully terus dia sakit hati, kemudian dia berdoa kepada Allah.
Sehingga tolong diwaspadai bagian itu. Yang penting jangan dibully. Yang lebih penting diapain? Carikan. Barangkali ada yang cocok dengan dia. Barangkali ada yang tertarik dengan dia. Walhamdulillah, mewujudkan sebuah pernikahan termasuk salah satu di antara program yang dijalankan atau yang digalakkan oleh Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan para ulama menjelaskan seperti ini. Ada satu faedah yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama. Bab nikah dalam kajian fikih itu kan di urutan yang ketiga, Pak. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih pernikahan atau fikih keluarga. Jadi dia ditaruh di urutan yang ketiga. Sementara bab jihad itu ditaruh di urutan yang kesekian dalam kajian fikih. Kemudian disimpulkan seperti ini. Kenapa bab nikah itu ditaruh lebih dulu daripada bab jihad? Karena alasannya adalah ijadu muslim khairun min i'dami alfi kafir. Menghadirkan satu orang muslim itu lebih baik daripada menghilangkan 1000 orang kafir. Jihad itu kan misalnya di antara pengaruhnya adalah nanti akan ada korban dari non muslim. Karena kaum muslimin dia bertempur dengan non muslim, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh zaman Nabi SAW dan para sahabat. Namun mewujudkan seorang muslim yang dia beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, yang itu muncul dari hasil pernikahan yang sah. Terlahirlah seorang anak yang sah, kemudian dididik dengan baik oleh orang tuanya yang baik. Lalu dari situ dia beribadah kepada Allah lebih baik daripada menghilangkan 1000 orang kafir. Bahkan jamaah, kita tidak tahu ya, dari sekian banyak kaum muslimin yang menikah lalu menghasilkan keturunan, barangkali ada salah satu di antara keturunan itu adalah calon orang besar yang menjadi pemimpin agama bagi kaum muslimin. Kita nggak tahu. Sampai ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis. Beliau mengutip kesimpulan dari ulama yang lain. Kata beliau, jima'un yahsulu minhu waladan kasyafi'i wa Ahmad khairun min ibadati alfi sana. Hubungan badan yang menghasilkan anak seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Terlahirnya Imam Syafi'i itu dari apa, Pak? Apa beliau muncul dari batu? Bukan. Terlahirnya Imam Ahmad, apa beliau muncul dari air? Bukan. Terlahirnya Imam Malik, apakah beliau turun dari langit? Bukan. Terlahirnya Imam Abu Hanifah dan para ulama kibar yang lainnya, apakah mereka muncul tiba-tiba dari tanah? Bukan. Dari mana mereka muncul, jamaah? Dari pernikahan. Yang kita nggak tahu. Ada banyak sekali calon-calon manusia yang akan lahir di muka bumi ini, dan salah satu di antara mereka nanti akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai imam, sebagai ulama besar di masyarakat yang kita tidak tahu. Jadi mungkin termasuk salah satunya adalah cucu dari bapak-bapak sekalian, atau putra dari putra-putra kita yang kita tidak tahu. Makanya karena yang sifatnya nggak tahu tadi, buat programnya lebih banyak. Makin banyak program-program pernikahan dari orang-orang soleh, kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Mudah-mudahan salah satu di antara mereka muncul orang-orang besar sebagai calon pemimpin agama kelak di masa mendatang. Baik. Bahkan sampai pernikahan itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan bagi budak. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, termasuk juga orang-orang saleh di antara budak-budak kalian yang laki maupun perempuan. Lalu Allah ngasih janji. Pak, apa sih yang ditakutkan orang ketika menikah, Pak? Coba Mas Azam sekarang usia berapa?
25. Masya Allah, saya 24 waktu nikah dulu. Baik. Kalau istrinya usia berapa? Anak 25, istri 21. Istri 21. Masya Allah. Barokah insya Allah. Baik. Yang ditakutkan ketika mau nikah itu apa? Secara manusiawi ini saja, maksudnya kita belum banyak ini kan modal. Belum punya modal. Jadi nunggu. Belum terlalu banyak, namanya masih pas-pasan. Belum terlalu banyak, pas-pasan. Baik. Coba kita alihkan ke yang jomblo. Kru ANB ini jomblo. Baik. Kameranya boleh diarahkan ke kru ANB. Mas, usia berapa sekarang Mas? 28. 28, Masya Allah. Belum nikah ya? Belum. Baik. Apa yang menyebabkan para jomblo itu ketakutan nikah? Mungkin ekonomi dan orang tua. Masalah pendapatan. Sehingga kadang orang tua itu masih ketakutan melepas anaknya karena masalah pendapatan. Betul kayak gitu Pak ya? Kamu kerja apa? Kamu dapat apa? Nanti kalau kamu nikah, kau bisa ngasih nafkah berapa? Malah tambah beban. Anak orang harus kau rawat. Dan seterusnya. Allah kasih janji gimana? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu. Kalaupun mereka nikah dan mereka dalam keadaan tidak mampu, Allah beri karunia, Allah kasih kecukupan baginya. Masya Allah. Baik, ini pas adzan Isya. Jadi kita selesai atau di-cut dulu Pak? Break dulu lanjut. Oh baik. Atas permintaan dari tuan rumah, kita break sejenak untuk mendengarkan adzan Isya. Nanti kita lanjut setelah adzan Isya, baru setelah itu salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita tambahkan sedikit Pak ya. Bapak masih sabar? Insyaallah. Insyaallah makanannya tetap utuh Pak. Aman ya. Baik. Jadi tadi kita berbicara tentang ketakutan banyak masyarakat yang jomblo, kenapa mereka nggak berani nikah, terutama yang laki-laki ya. Terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan banyak yang sudah siap untuk dinikahi. Tapi sayangnya para jomblo laki-laki ini nggak berani untuk maju Pak. Pertimbangan terbesarnya adalah rasa takut terhadap masalah rizki. Nah, ada penjelasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kalian untuk berbuat keji. Jadi maksudnya kayak gini. Sinkron antara rasa takut yang dialami oleh manusia dengan pemicu kemaksiatan. Banyak orang yang dia berbuat maksiat itu berangkat dari rasa takut. Jadi misalnya Pak, dalam masalah rizki, orang ditakut-takuti setan. Itu kalau kamu nggak ambil ya, nanti kamu nggak dapat peluang usaha, kamu nggak dapat peluang harta, kamu nggak dapat peluang ini, nggak dapat peluang. Ayo ambil itu. Akhirnya termotivasilah dirinya untuk mengambil transaksi riba, melakukan transaksi yang haram, melakukan transaksi yang dilarang. Apa motivasinya? Ditakuti sama setan. Hari gini kalau kamu nggak melakukan transaksi seperti ini, kapan kau akan sukses? Maka dia lakukan itu. Termasuk juga dalam dunia pernikahan. Yang laki-laki ditakuti, kamu kalau nikah, coba kamu bisa ngasih apa ke istrimu? Kau nanti akan ditagih uang belanja, kau nggak bisa memenuhi, kau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargamu, anakmu, dan seterusnya. Akhirnya dia ketakutan nggak bisa ngasih nafkah. Yang perempuan juga sama, ditakuti. Kamu kalau nikah, belum tentu kau lebih bahagia ketika bersama bapakmu. Belum tentu suamimu bisa memenuhi semua keinginanmu. Sekarang kau bisa hidup enak sama bapakmu. Akhirnya yang laki-laki takut, yang perempuan takut. Tapi wes kadung tresno. Ketika mereka dalam kondisi sudah jatuh cinta, namun takut nikah, gampang jadi setan. Tinggal satu langkah terjadi zina. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Manusia dibuat takut miskin, takut fakir. Fakir itu apa sih Pak? Artinya butuh. Al-faqru bima'nal hajah. Lawannya al-ghina, artinya kaya, tidak butuh. Sehingga dibuat takut-takut dulu. Begitu takut, gampang bagi dia untuk disesatkan berbuat maksiat. Makanya banyak kita lihat ya, fenomena mahasiswa dan mahasiswi ketika jauh dari pantauan orang tuanya Pak, mohon maaf, termasuk salah satunya di Jogja Pak, yang namanya angka terjadinya zina cukup ya serius untuk digarap dan diselesaikan. Karena banyak di antara mereka yang mereka nggak berani nikah, takut nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, yang suami karena masih mahasiswa, masih kuliah, tapi karena sudah terlanjur jatuh cinta, pelariannya zina. Waliyadzubillah. Sehingga tolong jaga baik-baik keluarganya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ngasih janji, kalau setan nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, Allah kasih jaminan kamu dengan kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka dalam kondisi fakir, Allah kasih kecukupan kepadanya dengan karunia-Nya. Apalagi Masya Allah, kalau sudah punya pekerjaan, kadang masih ada yang ketakutan. Padahal dia sudah punya pekerjaan, tapi mungkin dia nggak yakin kalau pekerjaannya bisa mencukupi kebutuhannya. Baik. Selanjutnya, mungkin sebagai pesan untuk pengantin dan sekaligus untuk para mertua ya. Jadi kita yang sudah senior, saya belum ya. Bapak yang sudah senior, yang sudah mantu, sudah punya anak yang nikah ya.
Ada satu pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa ketegangan yang pernah terjadi antara Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Datanglah Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah siang hari, Pak. Siang hari. Dan biasanya orang Arab dengan cuaca kering panas seperti itu, siang hari itu tidur istirahat. Istirahat siang. Aktivitas mereka lebih banyak di malam hari. Saat Nabi SAW melihat di rumah Fatimah tidak ada Ali, Nabi SAW bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra dari pamanmu? Maksudnya di mana suamimu? Karena Ali dengan Nabi SAW itu sepupu. Sehingga Fatimah diingatkan yang jadi suamimu itu bukan orang luar, dia adalah masih kerabat kamu. Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Lalu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Qad ghadabani falam yakil indi." Tadi dia sempat ada masalah dengan aku, sehingga dia tidak tidur siang di sini. Ali keluar rumah. Akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah Fatimah, lalu minta kepada para sahabat, cari di mana Ali bin Abi Thalib. Dicarikan. Ya Rasulullah, innahu fi masjidin raqid. Ya Rasulullah, Ali sedang berada di masjid, beliau lagi tidur. Datang Nabi SAW ke masjid, dibangunin itu Ali, sambil dibersihkan debu-debu yang berserakan di punggung beliau. Nabi SAW bangunkan Ali dengan mengatakan, "Kum ya Aba Turah." Bangun wahai Abu Turah. Lalu Ali bin Abi Thalib bangun. Setelah itu pulang, selesai masalah. Baik. Ada pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Yang namanya keluarga orang soleh, mungkin nggak Pak pernah berantem suami istri? Nyuwun sewu, Mbah Kakung Yuswa pinten Pak? 73 tahun, Masya Allah. Selama menjalani pernikahan, sudah menjalani pernikahan berapa tahun? 51 tahun. 51 tahun. Selama menikah 51 tahun, pernah nggak berantem Pak? Insya Allah belum. Masya Allah. Apa nanti mau dilanjut? Masya Allah. Insya Allah belum ya. Tapi gesekan kecil-kecil pernah? Ada. Insya Allah. Menahan diri. Tidak saya berantem. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan barokah. Masya Allah. Sampun. Jadi kalau mau nyari keluarga tanpa masalah 100%, tidak ada Pak. Bahkan keluarga para nabi pun pernah mengalami masalah. Masalah dalam arti gesekan suami istri Pak. Makanya Mas Azam jangan merasa, jari ini hafidhoh kok goyang ini. Nanti batin istrinya juga sama, lulusan UIN kok goyang ini. Nggak perlu seperti itu ya. Normal dalam sebuah keluarga ada gesekan. Itu normal, terjadi pada keluarga siapapun. Cuman yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi saat terjadi gesekan itu. Baik. Ali ketika sedang gesekan dengan Fatimah, tidur masjid. Tidur masjid Pak. Artinya gimana? Udahlah masalah nggak perlu dibahas. Tinggal sebentar. Masalah nggak perlu dibahas. Ditinggal sebentar. Tidur di masjid. Pulang selesai. Karena kan tidak semua masalah harus dibahas Pak ya. Sebentar dulu kita duduk. Kita selesaikan secara jantan. Bojone kok malah secara jantan. Tidak harus seperti itu. Mungkin cukup ditinggal sebentar, balik sudah selesai. Sehingga nggak perlu dibahas terlalu serius. Sebutkan dalil-dalilmu. Mana kitab rujukan kamu? Mungkin nggak selesai malahannya. Akhirnya malah memanas. Terkadang cukup didiemin, hilang sendiri. Subhanallah. Dan Ali nggak bahas masalah itu. Fatimah cuma cerita, laqad ghadabani falam yakil indi. Tadi dia sempat punya masalah dengan aku, terus dia nggak tidur siang denganku. Dia nggak tahu pergi tadi kemana. Begitu balik selesai masalah. Ya. Makanya mungkin ya, kalau ada di antara bapak-bapak kok sering tidur masjid,
Barangkali dia lagi berantem sama istrinya. Setuju gak Pak? Ini Mas Azam kok turu masjid? Iktikaf ya. 10 hari terakhir Ramadan. Beda lagi kalau itu ya. Baik. Dan Anda bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeser pun tidak kepo Pak. Jadi mertua sadar diri. Ini anak saya sudah dewasa, dia bisa nyelesain sendiri. Sehingga Nabi SAW gak kepo. Waktu beliau nemui Fatimah saat suaminya gak ada, lah ada masalah apa toh? Mbok coba kamu cerita sama bapak, mungkin bapak bisa ngasih solusi. Tunggu, bapak bukan Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan seperti itu. Beliau tidak tanya sama Fatimah, coba kamu cerita sama ayahmu. Ayahmu seorang Nabi yang bisa menyelesaikan semua masalah umatnya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan demikian. Dibiarin, anaknya punya masalah dibiarin. Mohon maaf ya, kadang masih banyak mertua yang belum sadar jadi mertua, sehingga terlalu sibuk ikut campur urusan. Leres buatan Pak? Ikut campur urusan anaknya, bukan menyelesaikan, memperparah itu Pak. Coba kamu cerita, kamu punya masalah apa? Nah, kalau yang cerita, misalnya istrinya cerita, dia kan cerita dari satu pihak. Cerita dari satu pihak dibuat drama, Masya Allah. Terlalu sedih, gambarannya serba menyedihkan. Orang tuanya nggak kuat nahan emosi, perasaannya bermain di situ. Kasihan kamu ya Nduk, kasihan kamu ya, dah besok pulang saja. Sudah, wassalam kayak gini. Akhirnya bukan malah dimotivasi untuk bersatu, tapi malah diapain Pak? Diajak untuk bubar. Mohon maaf, bisa jadi orang tua ini jadi senjata setan untuk terjadinya perceraian. Iblis itu kan menyukai apa? Perceraian. Apa sebab perceraian itu terjadi dan makin parah? Ternyata adalah orang tua atau mertua. Yang laki-laki juga sama. Nanti ketika curhat, dia curhat kepada orang tuanya. Terus orang tuanya nggak terima, terutama ibunya. Saya nggak terima anak saya diginikan. Mana istrimu? Wah, akhirnya makin parah. Coba yang jadi orang tua sadar diri sebagai orang tua. Ketika Anda sudah berada di posisi sebagai orang tua, yakini anak ini sudah dewasa. Dia bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri, sehingga tolong orang tuanya jangan terlibat kecuali diundang. Kalau diundang silakan datang, tapi pasif. Tapi bersifat apa? Pasif. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati ya, dalam pengadilan itu kan ada hakim pasif, ada hakim aktif. Pasif itu gimana Pak? Biarkan mereka sendiri yang bercerita dengan kebenaran material. Masya Allah, apa itu Mas? Maksudnya biar data itu lengkap. Jadi cover both side, dua-duanya di cover Pak. Suami bilang apa, istri juga harus bilang apa. Jangan hanya mendengarkan satu pihak. Kalau mau serius diselesaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan agar ketika masalah itu tidak selesai, suami istri nggak bisa menyelesaikan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Utus wakil dari keluarga putra, wakil dari keluarga putri. Kalau mereka punya niat baik untuk memperbaiki hubungan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah kasih taufik keduanya. Masya Allah. Janji Allah untuk memberikan taufik kepada hamba yang dia punya semangat baik menyatukan keluarga. Baik, yang terakhir, Mas Azam dan Mbak Hafizah, mohon dipahami, pernikahan itu tidak hanya menggabungkan dua insan, tapi menggabungkan dua keluarga besar. Kata orang Jawa, ngelumpukno balung pisah. Ngelumpukno balung pisah. Artinya begini, kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga besar di belakang Anda.
Kesedihan Anda juga sekaligus kesedihan keluarga besar di belakang Anda. Maka kalau kita ingin agar orang tua kita bahagia, bapak ibu kita turut bahagia, selalu tampakkan kebahagiaan dalam keluarga. Sehingga kalau jenengan tampak harmoni suami istri, orang tua melihat, bismillah. Ketika pengantin putra dan pengantin putri tampak harmonis di hadapan orang tua, ngelihatnya gimana? Seneng gak Pak? Seneng, alhamdulillah anakku bahagia. Baik, maka pertaruhan kebahagiaan orang tua ada di tangan pengantin putra dan putri. Jaga kebahagiaan orang tua ya. Insyaallah mesti tepuk pundaknya. Jangan lama-lama untuk nambah, kenapa? Nambah anak segera kan? Baik, mungkin demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi pengantin baru maupun pengantin lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.